Hello Enjoiner, bertemu lagi bersama saya Fahmi di channel Sobat Senja. Apakah kabar kalian baik-baik saja? Semoga selalu baik-baik saja ya sob. Kali ini Sobat Senja akan membahas sebuah film yang tentunya sangat menarik yang berjudul Big Brother, di mana film ini menceritakan mantan pasukan khusus yang merubah dirinya menjadi seorang guru. Penasaran? Ayo kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan seorang pria bernama Chen, di mana Chen akan melamar sebagai guru di sekolah Tachi. Akan tetapi di sekolah Tachi banyak murid yang bermasalah, sehingga harus mempunyai pengalaman terlebih dahulu. Chen pun memberikannya sertifikat bahwa ia adalah alumni di sekolah Tachi, sehingga Chen pun langsung diterima sebagai guru di sekolah Tachi. Dan Chen adalah mantan seorang marinir, di mana Chen akan berangkat ke sekolah Tachi untuk mengajar di hari pertamanya. Sesampainya di sekolah Tachi, Chen pun akan mengajar di kelas F6B, di mana para muridnya mengabaikan Chen. Ada yang memasak, bermain gitar, bermain game, dan juga murid yang tertidur di dalam kelas. Chen pun mengenalkan dirinya bahwa ia pernah tinggal di Amerika. Akan tetapi, para murid mengabaikannya sehingga Chen pun melakukan sesuatu. Singkat cerita, sudah memasuki waktu pulang, di mana kelima murid berandal yang sedang merokok di ruang basket. Para murid itu berbicara bahwa seminggu lagi guru Chen akan keluar dari sekolah Tachi karena tidak akan kuat dengan sikap para murid. Kelima murid tersebut bernama Qiang Zupa, Wang Denan, lalu si kembar yang bernama Guan Qian dan juga Guan Qicheng, dan yang terakhir adalah Lei Weichong. Tak lama kemudian datang murid lainnya dari ekskul basket, di mana murid tersebut melarang Li dan juga teman-temannya untuk tidak merokok di ruang basket dan mengancam akan melaporkannya kepada guru. Murid tersebut bernama Huang Junji. Ketika Li dan teman-temannya akan pulang, Li pun mengerjai Huang yang sedang bermain basket, yang membuat Huang malu. Sehingga Li dan juga teman-temannya dihukum oleh guru yang bernama Liang untuk mencatat 10 lembar. Akan tetapi Li dan juga teman-temannya malah mengerjai guru Liang yang membuat semua tugas guru Liang basah. Singkat cerita, keesokan harinya, kepala sekolah Tachi sedang melakukan penilaian sekolah. Lalu dengan Chen, di mana ia segera memasuki kelasnya, Chen pun dikerjai oleh muridnya, akan tetapi mereka gagal. Chen pun mengetahui bahwa Li membawa rokok ke sekolah, sehingga pada hari ini Chen akan membahas tentang rokok, dan yang benar boleh untuk beristirahat terlebih dahulu. Sehingga para murid membuat kegaduhan ketika sedang diadakan penilaian. Para murid pun akhirnya memperhatikan Chen karena akan istirahat terlebih dahulu. Karena sikap Chen yang tegas membuat Li dan juga teman-temannya tidak menyukai guru Chen. Xin pun berpindah kepada kepala sekolah, di mana ia ditegur karena sudah beberapa tahun di sekolah Tachi tidak ada yang lolos masuk ke universitas. Dan sekolah Tachi setiap tahunnya semakin menurun, sehingga departemen sekolah menilai sekolah Tachi jika muridnya terus menurun, maka departemen sekolah akan menghentikan bantuan dan yang lebih parah
akan menutup sekolah Tachi. Singkat cerita, sudah memasuki waktu istirahat, di mana Li bertemu dengan Huang dan kawan-kawannya. Akan tetapi, barudak Huang mencoba untuk mencari masalah, dan Huang juga menyinggung perasaan Li, karena Li tidak mempunyai seorang ibu dan juga ayah. Sehingga Li pun langsung menyerang Huang, hingga perkelahian pun tidak dapat terhindarkan. Begitu dengan guru Chen diberitahu oleh kepala sekolah bahwa muridnya berkelahi dan akan dikeluarkan dari sekolah Tachi. Akan tetapi Chen memberikannya 5 formulir karena sekolah masih memberikannya keringanan. Keempat temannya Li membawa formulir itu, tetapi tidak bagi Li, ia memutuskan untuk pulang, sehingga membuat Chen khawatir. Malam harinya, Chen pun mengambil semua berkas ke 5 murid tersebut dan membacanya satu persatu. Dan yang pertama adalah Qiang Zupa, di mana ia dari kecil sangat suka bernyanyi. Namun ia selalu ditertawai oleh orang-orang yang membuat ia tidak pede. Lalu dengan Wang Denan, ia adalah seorang perempuan, namun orang tuanya lebih sayang kepada adik laki-lakinya. Sehingga Wang Denan memutuskan untuk merubah penampilannya seperti laki-laki. Lalu dengan Guang Qiang, di mana ia dari kecil senang bermain game, di mana sang ibu meninggalkan mereka dari kecil. Begitu dengan kembarannya yaitu Guan Qiceng, yang dari kecil disuruh oleh ayahnya untuk membeli bir, karena sang ayah mabuk setiap hari, dan mereka berdua sudah muak dengan ayahnya yang pemabuk. Begitu dengan Li Weichong, ia hidup dengan sang nenek. Xin pun berpindah kepada Li, di mana ia bekerja di sebuah restoran setiap malam. Lalu Li mendengar bahwa sekolah Tachi akan ditutup oleh para pengusaha untuk dijadikan perumahan mewah. Lalu Li pun membawa korek api milik pria yang bernama Luo. Akan tetapi perbuatannya diketahui oleh Luo, sehingga Li pun dihajar habis-habisan. Lalu Li pun diberi pekerjaan oleh Luo untuk datang ke tempat gymnya. Begitu dengan Chen, ia mendatangi rumah Qiang Zupa. Chen pun menemukan Qiang Zupa untuk mengajaknya bernyanyi di tempat umum. Akan tetapi Qiang takut. Lalu Chen pun memberikannya contoh yang membuat Qiang Zupa tertarik, sehingga itu membuat Qiang percaya diri. Dan lagunya pun disukai oleh orang-orang. Lalu keesokan harinya, Chen pun menemui ayahnya Guan untuk menjadi narasumber muridnya nanti. Si kembar dan murid lainnya disuruh oleh guru Chen ke tempat rehabilitas untuk menemui salah satu pasien yang ikut dalam program untuk berhenti minuman keras. Dan ketika si kembar dan murid lainnya masuk, ternyata itu adalah Tuan Guan, ayah dari si kembar. Tuan Guan pun berbicara, ia mabuk karena ia sangat depresi ditinggal cerai oleh istrinya. Dan Tuan Guan juga sangat menyesal, sering membentak kedua anaknya. Sambil menangis, Tuan Guan pun berbicara bahwa ia sangat menyayangi si kembar. Dan ayahnya juga sangat bersalah dan meminta maaf kepada mereka berdua, yang membuat si kembar menangis atas pengakuan ayahnya, hingga akhirnya keluarganya menjadi semakin baik. Lalu dengan Wang Denan, di mana sang ayah menyuruhnya untuk berdandan, layaknya perempuan normal lainnya. Akan tetapi Wang Denan tidak mau, dan sang ayah lebih peduli kepada adiknya. Hingga Wang pun memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Akan tetapi dihadang oleh guru Chen karena Wang tidak mempunyai SIM untuk berkendara. Sehingga guru Chen pun membawa Wang ke tempat balap mobil. Dan ternyata lawannya yaitu sang ayah. Jika Wang menang, Wang boleh melakukan semaunya.
Karena balapan itu dimenangkan oleh Wang, sehingga ayahnya harus menepati janji. Akan tetapi sang ayah belum puas hingga mengajak Wang untuk balap di jalanan. Ketika ayahnya terjatuh, ayahnya melihat truk melindas anaknya. Hingga sang ayah pun meluapkan semua kata-katanya bahwa ia sangat menyayanginya, yang membuat Wang menangis karena mendengar perkataan sang ayah yang peduli terhadap dirinya. Namun sang ayah sangat bahagia ketika melihat Wang tidak kenapa-napa. Guru Chen pun berhasil membuat Wang Denan dan sang ayah menjadi membaik. Lalu Xin pun berpindah ke Padali di mana ia bekerja untuk Tuan Luo. Lalu Tuan Luo menyuruh Li untuk meracun petarung tinju dan memberikan Li 2 racun botol kecil. Jika Li berhasil, Li akan diberi upah sangat besar. Lalu keesokannya, Guru Chen pun mendatangi rumahnya Li dan hanya bertemu dengan nenek Li. Li dan neneknya tinggal di rumah sederhana karena Li dan neneknya belum mendapatkan rumah bantuan dari pemerintah. Li diurus oleh neneknya sejak umur 5 tahun karena kedua orang tua Li mengalami kecelakaan. Dan neneknya tidak mengetahui bahwa Li sudah tidak masuk sekolah beberapa hari. Lalu Chen pun menemukan salah satu botol racun itu. Singkat cerita, malam harinya di sebuah tempat pertandingan tinju, di mana pada malam itu Li akan melancarkan aksinya. Akan tetapi aksinya terlihat oleh orang yang membuat dirinya harus disiksa oleh para pemain tinju dan dimasukkan ke dalam lemari. Karena Luo tidak mau dirinya yang disalahkan. Tak lama kemudian datanglah Chen ke tempat tersebut untuk mencari muridnya yang bernama Li. Akan tetapi mereka tidak memberikan Li, sehingga Li pun berteriak dan terdengar oleh Chen. Sehingga terjadilah baku hantam untuk membawa kembali Li. Sehingga itu juga membuat marah si petinju dan ikut menghajar Chen. Pertarungan pun semakin sengit. Akan tetapi Li berhasil mengalahkan petinju profesional itu. Akhirnya Chen pun dapat membawa kembali pulang dan Li pun akan merubah dirinya lebih baik. Dan tentunya ia akan melanjutkan sekolahnya dan juga membantu sang nenek. Hingga berita itu pun viral. Pertarungan Chen dan juga petinju itu viral dan diberitakan oleh stasiun TV. Dan terdengar oleh para muridnya. Dan para muridnya baru tahu bahwa Guru Chen adalah mantan seorang marinir Amerika. Dan mengetahui bahwa Guru Chen adalah alumni dari sekolah Tachi yang membuat para murid kagum. Semua murid di sekolah Tachi membicarakan Guru Chen, termasuk petugas kebersihan sekolah yang mengetahui bahwa Guru Chen dari kecil sering membuat onar dan mematahkan hidung patung yang membuat cedera murid lainnya. Sehingga Guru Chen harus dikeluarkan dari sekolah Tachi pada saat itu juga dan dipindahkan ke sekolah militer Amerika. Dan Jin juga dulu diberikan pesan oleh kepala sekolahnya yaitu "You can do it". Guru Chen juga pernah menjadi salah satu pasukan perdamaian hingga pada akhirnya Chen pun kembali ke negara asalnya karena sudah menjalani tugas militernya. Dan Guru Chen juga senang mengelilingi dunia. Dan Guru Chen juga mengingat pesan kepala sekolahnya bahwa jika Chen sudah berhasil, Chen harus mengajar di sekolah Tachi. Lalu Xin pun berpindah kepada Guru Chen, di mana Guru Chen sangat dihormati oleh setiap murid, dan tentunya oleh murid kelas F6B. Semua muridnya menjadi penurut dan memperhatikan setiap soal yang diberikan oleh Guru Chen.
Begitu juga dengan guru Liang yang mengagumi sosok guru Chen. Hingga pada akhirnya murid-muridnya sudah mendekati ujian untuk masuk ke universitas. Dan Li bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Qiang Zupa menjadi seorang penyanyi. Dan Wang Denan ingin bekerja di teknik mesin. Begitu dengan Guang Qian yang ingin membuat permainan. Lalu dengan Guang Qichen yang ingin menjadi pengusaha sukses. Akan tetapi sepertinya Guan Qicheng sering menyendiri dan ia juga sering meminum obat pintar. Akhirnya ujian pun dimulai. Singkat cerita, pembagian nilai ujian sudah diberikan, di mana para murid Chen mendapatkan nilai cukup baik. Akan tetapi tidak bagi Guan Qicheng, ia mendapatkan nilai di bawah KKM, sehingga ia terus belajar dan ia juga terus memakan obat pintar. Jika dikonsumsi terlalu berlebihan, maka akan berakibat fatal. Karena Guan Qicheng, ia belajar terasa sia-sia dan juga depresi hingga ia memutuskan untuk bunuh diri. Akan tetapi Guan Qicheng masih bisa diselamatkan. Sehingga atas kejadian itu, sekolah Tachi menjadi sorotan publik dan menuduh sekolah dan juga gurunya penyebab terjadinya bunuh diri. Sehingga guru Chen pun disidang oleh departemen sekolah. Dan yang parah, guru Chen akan diberhentikan dari sekolah Tachi. Lalu dengan para murid kelas F6B, di mana mereka melihat motor guru Chen, sehingga membuat para murid pergi keluar sekolah untuk mencari guru Chen. Hingga pada akhirnya mereka pun menemukannya dan menyuruh guru Chen untuk tidak pergi. Akan tetapi guru Chen tetap pergi, meninggalkan sekolah Tachi yang membuat para muridnya sedih. Karena sosok guru Chen telah mendidik mereka dengan sangat baik. Lalu para murid pun diberitahu oleh guru Liang jika ingin guru Chen kembali, para murid harus bisa membuktikannya kepada publik bahwa guru Chen adalah guru yang baik dengan cara mengikuti ujian di tahun ini dengan nilai yang bagus. Dan para murid harus belajar dengan baik hingga para murid pun belajar dengan sangat giat dan mengikuti les-les di sekolah. Begitu dengan Luo, ia mendengar dari berita bahwa jika sekolah Tachi mendapatkan nilai bagus dalam ujian, maka sekolah Tachi akan mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dan tentunya sekolahnya tidak akan jadi ditutup, sehingga Luo akan membereskannya. Karena Luo ingin menutup sekolah Tachi, dan Luo akan mencari Chen. Begitu dengan para murid yang menunggu kedatangan para guru dan mencoba menghubungi guru Chen. Akan tetapi yang datang malah Luo dengan para anak buahnya. Luo pun membawa para murid dan Li tidak sengaja menjatuhkan dompetnya. Begitu dengan Luo, ia merusak fasilitas di sekolah Tachi. Lalu dengan Chen di mana ia menemukan dompet milik Li, sehingga Chen pun datang untuk menyelamatkan murid-muridnya. Chen pun menyuruh muridnya untuk segera berangkat ke tempat ujian dan memberikan kembali dompet milik Li. Chen pun berhasil mengalahkan semua anak buah Luo. Dan yang terakhir adalah Luo. Luo pun mengingatkan Chen bahwa tangannya yang cedera oleh Chen ketika di sekolah Tachi, karena Chen dulu tidak menyukai Luo bermain piano. Karena dulu Luo sangat pandai bermain piano, hingga ayahnya Luo menyuruhnya untuk menjadi seorang petinju. Dan saatnya Luo balas dendam kepada Chen. Pertarungan pun semakin sengit.
karena Luo akan kalah, sehingga ia mengeluarkan pisaunya dan menikam Chen. Tetapi Chen dapat merebut pisau tersebut. Namun Chen tidak membunuh Luo dan lebih baik menikam kakinya sendiri agar Luo berpikir bahwa Chen tidak akan menyakitinya. Dan Chen meminta maaf kepada Luo atas perilakunya dulu. Akhirnya semua murid kelas F6B mengikuti ujian, sehingga murid-murid Tachi berprestasi dan membuat bangga sekolah Tachi. Begitu dengan Luo, ia kembali bermain piano untuk meneruskan prestasinya. Lalu dengan Li dan juga neneknya, di mana mereka berdua mendapat giliran rumah dari pemerintah. Lalu dengan Qiang Zupa, di mana ia berhasil menjadi seorang penyanyi dan menciptakan beberapa lagu. Berikutnya Huang, di mana sang ayah memberikannya mobil plus membuat SIM. Dan yang terakhir adalah si kembar, di mana Guan Qiceng kondisinya semakin membaik dan sang ayah pun sudah berhenti mabuk. Di akhir film, sekolah Tachi dapat kembali bantuan dari pemerintah. Begitu juga dengan Chen yang kembali mengajar di sekolah Tachi. Dan peminat sekolah Tachi menjadi semakin meningkat. Dan film pun selesai. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like and subscribe agar channel ini semakin berkembang. Enjoy!